Bayangin lo baru bangun tidur, cek HP, dan lihat semua headline berita itu sama. Wallet Bitcoin era Satoshi bangkit lagi. Ribuan Bitcoin dijual ke market. Hari ini, pertanggal gue syuting, harga Bitcoin ada di 107-108 ribuan US dollar. Turun dari puncaknya di harga 124 ribu bulan lalu. Dan salah satu alasan utamanya adalah ada wallet era Satoshi yang udah 15 tahun tidur, tiba-tiba aktif kembali dengan total saldo lebih dari 80 ribu US dollar. Dan gak cuman pindah-pindah doang, sebagian besar koin ini udah masuk ke exchanger dan dijual. Ini bikin market kaget dan harga langsung turun. Bayangin aja, ada supply tambahan ribuan Bitcoin numpuk di market, sementara volume mining harian biasanya cuma sekitar 900 Bitcoin. Itu ibaratnya market kena banjir supply dadakan, 1000 kali lipat dibanding volume biasanya. Semuanya panik, demand gak siap, dan orang-orang udah mulai jualan. Bahkan Peter Schiff, salah satu kritikus Bitcoin yang paling vokal, langsung klaim bahwa bubble Bitcoin akhirnya pecah. Trader awam auto cut loss. Sementara para analis udah kasih warning, kalau harga sampai tembus support di 107 ribu, ini bisa lanjut ambruk ke 100 ribuan atau bahkan lebih rendah. Stay sampai akhir karena gue bakal bahas siapa itu Satoshi, kenapa dia bisa pegang banyak banget Bitcoin bahkan sampai 1 juta keping, apa dampaknya kalau beneran Satoshi yang jualan, dan yang paling penting, apakah dibalik potensi crash itu ada peluang buat lo. Siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Nama ini pertama kali muncul di Oktober 2008 waktu sebuah white paper berjudul Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System diposting di mailing list kriptografi. Isinya blueprint uang digital yang gak dikontrol pemerintah, berjalan di atas jaringan terdesentralisasi. Januari 2029, Satoshi nge-mining Genesis Block alias blok pertama Bitcoin. Rewardnya 50 Bitcoin, tapi koin dari Genesis Block ini gak bisa dipindahin karena ada bug teknis. Jadi ini cuma jadi simbolis aja. Yang bikin mind-blowing, di Genesis Block ini, Satoshi sisipin pesan tersembunyi. The Times, the 3rd of January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Itu adalah headline koran Inggris saat itu. Pesannya jelas. Bitcoin lahir sebagai protes ke sistem perbankan yang bobrok, di mana bank besar diselamatkan sementara rakyat kecil jadi korbannya. Setelah itu, Satoshi sempat aktif di forum dan email dengan developer lainnya. Tapi, sejak 2011, dia hilang begitu aja. Semua komunikasi berhenti. Identitas asli Satoshi masih misteri sampai hari ini. Apakah dia individu, tim, atau organisasi rahasia? Nggak ada yang tahu sampai saat ini. Teorinya juga beragam banget. Ada yang bilang dia Halvini, cyberpunk awal yang juga orang pertama terima transaksi Bitcoin. Ada yang nunjuk Dorian Nakamoto, ada yang klaim Cryptwright, bahkan ada yang percaya dia konsorsium rahasia. Nggak ada bukti final. Tapi justru karena Bitcoin ini anonim, itu yang membuat Bitcoin jadi lebih kuat. Tanpa adanya pihak sentral, tanpa ada yang bisa dikontrol, Satoshi akhirnya jadi figur yang fenomenal buat cryptocurrency, yaitu seseorang yang ninggalin karyanya dan hilang begitu aja. Sekarang pertanyaan besarnya, dari mana datangnya angka 1 juta Bitcoin yang diklaim adalah punya Satoshi? Itu datang dari analisis blockchain yang terkenal dengan nama Satoshi Pattern. Seorang peneliti yang namanya Sergio Lerner tahun 2013 nemuin pola mining yang unik di blok-blok awal Bitcoin. Ada satu miner dominan dengan hash pattern yang khas, yang konsisten mining dari Januari 2009 sampai pertengahan 2010. Dari pola yang sama itu, entitas ini disimpulin sebagai Satoshi yang udah ngumpulin sekitar 1,1 juta Bitcoin. Dan yang paling gilanya, Bitcoin itu nggak pernah gerak sampai hari ini. 1,1 juta Bitcoin itu sekitar 5,2% dari total supply, yaitu maksimal 21 juta. Dengan harga yang kalau kita kira-kira di 118 ribu aja, nilainya tembus 130 miliar US dollar. Kalau kita bandingin dengan GDP Hungaria yang sekitar 200 miliar US dollar, jadi kekayaan Satoshi hampir setara dengan ekonomi suatu negara. Bahkan lebih gede dari total aset BUMN energi yang ada di Indonesia kalau digabung. Kalau Satoshi tiba-tiba bangun, dia bisa langsung masuk ke list 10 orang terkaya yang ada di dunia. Dan yang lebih mind-blowing adalah data on-chain nunjukin kalau wallet-wallet itu nggak pernah bergerak sama sekali. Padahal banyak early miner yang udah jualan koin mereka. Bahkan yang tadi gue bilang di intro. Inilah yang bikin banyak muncul spekulasi. Ada yang bilang Satoshi udah meninggal, dia kehilangan akses, atau memang sengaja nggak akan pernah buka wallet-wallet itu. 1 juta Bitcoin ini ibarat senjata nuklir yang ada di dunia kripto. Semua orang tahu keberadaannya, tapi nggak ada yang tahu kapan itu dipakai, bakalan dipakai atau enggak, atau bahkan nggak dipakai sampai kapanpun.
Sekarang coba bayangin wallet-wallet itu mulai aktif. Satoshi atau siapapun yang punya private key-nya ngejual 1 juta Bitcoin itu ke dalam market. Apa yang bakal terjadi? Pertama adalah supply shock. Volume trading harian Bitcoin sekarang ada di sekitaran 44-50 miliar US dollar. Kalau Satoshi tiba-tiba ngejual 1 juta Bitcoin atau value-nya sekitar 118 miliar US dollar, market bisa langsung kebanjiran supply. Liquidity hancur, harga mungkin bisa jeblos di bawah 40.000 atau bahkan 20.000. Banyak trader yang lagi ngelong tiba-tiba kena likuidasi. Media mainstream pasti langsung pasang headline yang dramatis banget. Bitcoin crash 90% setelah wallet Satoshi aktif. Dan efeknya bukan cuma di angka, tapi investor retail yang awam yang percaya kalau Bitcoin itu nggak bisa disentuh bakal merasa dihianati. Trust market runtuh dalam semalam. Lo bisa bayangin, kayak Binance, Bybit, Coinbase bisa kebanjiran order orang yang lagi jualan. Exchanger bisa down karena overload. Jangka pendeknya, Bitcoin bisa ngalamin yang namanya Black Monday versi kripto. Jutaan orang nyangkut dan berita negatif viral secara global. Efeknya nggak berhenti di kripto. Institusi gede kayak BlackRock, Fidelity, atau Grayscale yang ngelola ETF Bitcoin bisa rugi miliaran dolar. Investor institusional bisa tiba-tiba kabur karena confidence-nya udah runtuh. Gimana dengan altcoin? Jangan harap selamat. Sejarah nunjukin kalau Bitcoin turun 50%, altcoin bisa rontok 70 bahkan sampai 95%. Ethereum mungkin balik ke ratusan dolar, Solana mungkin balik ke puluhan dolar, dan Dogecoin mungkin jadi recehan, hilang gitu aja. Selanjutnya, stock market global bisa jadi kena efek domino. Maret 2020 jadi contoh. Pandemi bikin panic selling. Bitcoin dan saham jatuhnya berbarengan. Kalau Satoshi dump 1 juta Bitcoin ke market, investor global bisa artiin ini sebagai mini krisis. Dan akhirnya mereka tarik duit mereka dari semua aset beresiko, termasuk saham. Bahkan setelah itu, bank sentral juga bisa ikutan reaktif. Federal Reserve mungkin makin agresif buat ngatur stablecoin atau ETF kripto, karena dianggap sebagai ancaman buat stabilitas finansial negaranya. Negara yang tadinya pro kripto bisa jadi berubah pandangan. El Salvador yang jadiin Bitcoin sebagai legal tender bisa jadi tiba-tiba krisis nasional karena aset negaranya tiba-tiba anjlok. Artinya, satu wallet aktif bisa jadi efek domino dari trader retail sampai ke meja bank sentral dunia. Tapi, apakah itu akhir dari Bitcoin? Belum tentu. Sejarah nunjukin setiap kali ada Bitcoin crash, Bitcoin bakal naik lebih tinggi. 2011, Bitcoin turun dari 30 dolar ke 2 dolar. Lalu naik lagi ke 266 dolar. Di tahun 2013, Bitcoin turun dari 1.100 dolar, turun ke 200 dolar. Tapi, naik lagi ke 20.000 di tahun 2017. Di 2017, dari 20.000 turun ke 3.000-an dolar. Lalu, di 2021, Bitcoin balik lagi ke 69.000. Di 2021, Bitcoin turun dari 69.000 ke 16.000-an. Tapi sekarang, Bitcoin udah all time high di 124.000. Polanya selalu sama. Setiap ada crash, itu jadi pintu masuk ke cycle berikutnya. Kalau 1 juta Bitcoin Satoshi beneran dilempar ke market sekarang, mungkin Bitcoin bisa turun ke 20.000. Tapi setelah itu, para smart money, hedge fund, institusi, bahkan negara yang udah pro Bitcoin bisa tiba-tiba buy the dip dan ngebuat crash itu jadi rebound paling gede dari Bitcoin. Bayangin kalau misalnya beneran terjadi, itu Bitcoin bisa naik dari 20.000 ke ratusan ribu lagi hanya dalam hitungan bulan mungkin. Itu sebenarnya bukan mimpi, tapi itu adalah sejarah pola Bitcoin. Karena Bitcoin itu punya sifat yang deflasi, yaitu supply-nya fix 21 juta. Apapun yang terjadi, walaupun Satoshi jualan, itu nggak menghapus status Bitcoin sebagai emas digital. Justru investor yang sabar dan ngerti bakal anggap semua crash Bitcoin adalah the great reset. Sama kayak orang yang beli Bitcoin di mungkin harga 200 dolar, puluhan dolar, atau bahkan ribuan dolar kecil. Sekarang mereka udah jadi legend lah di dunia kripto. Dan skenario Satoshi dump ini bisa jadi ngehasilin banyak bilioner baru dari kripto. Jadi kesimpulannya begini, kalau Satoshi beneran bangun dan ngejual 1 juta Bitcoinnya, market bisa langsung hancur. Harga Bitcoin turun dari ratusan ribu dolar ke puluhan ribu dolar. Miliaran dolar posisi futures pasti bakal terlikuidasi dan investor ujung-ujungnya jadi panik. Tapi di balik semua itu pasti ada yang namanya peluang. Crash terbesar bisa jadi adalah awal cycle yang paling signifikan. Pertanyaannya tinggal balik ke lo. Kalau besok tiba-tiba wallet Satoshi aktif dan jualan, lo bakal
bakal jadi yang panik dan jualan atau bakal siapin cash buat beli di bottom? Coba tulis jawaban lo di kolom komentar. Gue pengen tahu penonton-penonton gue adalah diamond hand sejati atau para investor yang panic selling. Oh iya, jangan lupa, pesan yang ada di Genesis Block itu jelas. Kritik terhadap sistem bank. Jadi, walaupun 1 juta Bitcoin dilepas ke market, esensi Bitcoin tetap sama sebagai emas digital dan sebagai perlawanan ke sistem perbankan. Dan ini cuma jadi ujian terbesar buat para investor Bitcoin. Kalau Bitcoin masih bisa survive setelah Satoshi jualan Bitcoinnya, itu adalah validasi buat Bitcoin. Kalau Bitcoin emang layak buat jadi aset global.